Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi konatina konat bahasa Arab dasar. Selamat datang kepada antum sekalian di channel kami, yaitu channel bahasa Arab dasar Ta'allumu Lughatil Arabiyyah min Sifrin, belajar bahasa Arab dari mulai nol. Wa ma'akum ana Rafi Tajridul Haq, Thalibu Lughatil Arabiyyah. Dan telah hadir bersama antum sekalian saya Rafi Tajridul Haq, seorang mahasiswa bahasa Arab, wa rajulun yuhibbu Lughatil Arabiyyah, dan seorang yang menyukai bahasa Arab. Tamam, hari ini kita akan belajar tentang isim domir mutasil dalam keadaan yang rofa. Kemarin kita sudah belajar domir munfasil gitu ya, isim domir yang terpisah. Isim domir itu memiliki makna kata ganti, munfasil itu terpisah. Sekarang kita akan mempelajari domir mutasil, yaitu kata ganti yang bersambung. Maksudnya bersambung dengan kalimat yang lain. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dan bisa menganalisis gitu ya, di dalam sebuah kalimat apakah di dalam kalimat itu ada isim domir atau tidak, termasuk domir yang tampak dan domir yang tidak tampak gitu. Domir yang tampak disebutnya dengan domir yang mutasil yang bariz gitu ya. Kemudian domir yang tidak tampak nanti ada domir yang mutasil sekaligus mustatir. Nah, kita akan melihat seperti apa domir mutasil itu. Maka dari itu silakan teman-teman untuk menyimaknya sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa mudah ditangkap oleh teman-teman sekalian. Tafadhol istami'u jayyidan. Silakan untuk mendengarkannya dengan baik. Baik, teman-teman, jadi inilah pelajaran tentang domir mutasil dalam keadaan yang rofa. Jadi domir mutasil dalam keadaan yang rofa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya dalam keadaan rofa itu dalam keadaan yang marfu gitu ya. Nanti kita akan pelajari keadaan-keadaan rofa itu sebagai apa saja di dalam sebuah kalimat gitu. Nah, ada yang sebagai fa'il, ada yang sebagai naibul fa'il gitu. Nah, itu keadaan-keadaan yang rofa. Kemarin kita juga sudah pelajari gitu ya, keadaan rofa itu seperti apa ketika mufrad, musanna, dan juga ketika jama'. Nah, di sini sudah ada domir mutasil yang berada dalam keadaan yang rofa gitu. Nah, di sini saya menuliskan ada takdir gitu ya. Takdir itu secara sederhana adalah, jadi di dalam sebuah kalimat ada domir apa gitu. Nah, di dalam sebuah kalimat ada domir apa? Apakah ada huwa, huma, hum, dan seterusnya gitu. Nah, itu secara sederhananya gitu ya. Kemudian di sini ada domir mutasilnya gitu. Kemudian ada contoh, misal ada terjemahnya, ada maknanya gitu ya. Terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kemarin kita sudah pelajari bahwa domir itu ada 14, dari mulai huwa sampai nahnu gitu ya. Dan ini merupakan domir yang munfasil gitu ya, domir yang terpisah gitu. Nah, domir mutasil itu gitu, ada yang tampak domirnya gitu ya, yang disebut dengan domir mutasil yang bariz, yang tampak gitu, seperti alif, wawu, nun gitu ya, ta gitu. Kemudian kalau domir mutasil yang mustatir itu tidak terlihat. Contohnya seperti ini nih, saya kasih strip di sini karena untuk huwa gitu ya, dalam keadaan yang rofa itu tidak tampak barisnya, meskipun di dalamnya ada domir, unsur domir. Seperti apa gitu ya? Ya, nanti kita bahas. Sementara kita bahas satu-satu dulu yang isim domir mutasilnya gitu. Nah, untuk huwa itu ketika dalam keadaan rofa gitu ya, baik sebagai subjek atau sebagai naibul fa'il gitu ya, sebagai pengganti subjek gitu. Nah, itu tidak tampak gitu si domirnya. Kemudian untuk huma ini dengan alif. Jadi tampak gitu ya dengan alif. Si domirnya itu kelihatan di dalam sebuah kalimat atau kata. Kemudian untuk hum, wawu dan alif. Untuk hiya, ta tanis gitu ya, dengan harokat sukun. Cuman ini kalau yang saya baca-baca ada perbedaan juga gitu. Ada yang menyebutkannya gitu ya sebagai domir mutasil yang mustatir atau bariz gitu. Nah, untuk huma ini ta dengan alif gitu ya, ta panjang. Hunna itu nun. Dalam sebuah kalimat kalau ada nun gitu ya, bisa jadi itu merupakan ciri domir mutasil. Kemudian anta itu dengan ta berbaris fathah. Untuk antuma
itu tuma gitu ya. Ta kemudian mim dan alif dibaca di sini tuma. Kemudian ada antum dibacanya tum di sini, domirnya gitu ya yang bisa kelihatan atau baris. Kemudian ada anti di sini ta berbaris kasroh. Kemudian ada antuma, tuma sama. Untuk antuna ta dan nun gitu ya. Ta dan nun dibacanya tunna. Kemudian untuk anak ini ta berbaris domah. Ta berbaris domah atau tu gitu ya kalau dibaca. Selanjutnya nahnu. Untuk nahnu ini nun dan alif yang mati gitu ya, yang sukun dibacanya panjang na gitu. Nah, ini domir mutasil, yaitu domir yang bersambung dengan sebuah kalimat gitu. Baik yang baris, yang tampak gitu ya, atau yang mustatir, yang tidak tampak. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan dari kata nasoro, misal dari kata nasoro. Nah, nasoro ini sebetulnya ada isim domirnya gitu, meskipun tidak tampak. Nasoro artinya apa? Dia telah menolong. Jadi nasoro ini kan kata kerja gitu ya, yang artinya menolong gitu. Di dalamnya itu sebetulnya ada domir gitu. Domirnya apa? Takdirnya apa? Takdiruhu huwa gitu. Takdirnya adalah huwa. Jadi makna domir yang terkandung di dalamnya adalah huwa, atau dia seorang laki-laki. Jadi nasoro itu bisa diartikan adalah dia laki-laki, seorang laki-laki telah menolong. Seperti itu. Kayak paham ya, insyaallah. Kemudian ini dengan alif gitu ya, huma dengan alif. Contohnya apa? Nasoro gitu ya, panjang. Nasoro. Berarti di sini ada domir. Dia dua orang laki-laki telah menolong. Nasoru mereka laki-laki banyak telah menolong. Nasoroj dia seorang perempuan telah menolong. Nah, ini kan ciri-ciri domirnya nih, domir mutasilnya. Nasoroj gitu. Yang baris gitu, yang tampak. Nasorota gitu ya. Dia dua orang perempuan telah menolong. Nasorna mereka telah menolong. Nah, ini nih ciri domirnya. Nun yang menunjukkan kepada perempuan. Kemudian ada nasorta. Nah, ini ta gitu ya. Yang sesuai ini ta. Kamu seorang laki-laki telah menolong. Nasortuma, kamu dua orang laki-laki telah menolong. Nasortum, kalian laki-laki banyak telah menolong. Nasorti, kamu seorang perempuan telah menolong. Nasortuma, kamu dua orang perempuan telah menolong. Nasortunna, kalian perempuan yang banyak gitu telah menolong. Nasortu, aku telah menolong. Gitu. Nah, nasortu di sini nih. Ini domirnya kan domir yang mutasil tapi baris gitu. Domir yang bersambung dan tampak gitu. Kemudian nasorna gitu. Nasorna, kami telah menolong gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya sudah masuk sorof gitu ya. Ini tasrif fi'il madi gitu. Tapi tidak apa-apa, gitu, sedikit-sedikit kita pelajari gitu. Nah, dari kata nasoro gitu, dari kata nasoro itu sampai nasorna di sini ternyata ada isim domirnya gitu, isim domir yang mutasil tapi dalam keadaan yang rofa, gitu ya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup membingungkan juga gitu ya bagi yang mau belajar dari awal, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat dan terus gitu ya memperdalam bahasa Arab. Contohnya dalam sebuah kalimat seperti apa? Contohnya adalah ini. Katabat Aisatu al-kutuba. Nah, dalam kata-kata bats ini sebetulnya ada domir, yaitu domir hiya. Makanya di sini ada ta kemudian berbaris sukun, kata bats gitu. Aisatu, Aisyah gitu sebagai fa'il, al-kutuba buku. Jadi Aisyah telah menulis buku gitu. Tanpa Aisyah pun kita sebetulnya sudah bisa menebak bahwa kata bats di sini adalah ada dia seorang perempuan telah menulis gitu. Cuman kali ini fa'ilnya adalah yang tampak gitu ya. Fa'ilnya adalah ismun dohirun. Jadi bukan isim domir gitu. Jadi isim yang zohir gitu. Isim yang zohir, isim yang tampak gitu. Tapi kalaupun tidak ada Aisyah gitu, kita harus bisa menerjemahkan bahwa di sini ternyata ada kata hiya, ada makna hiya, gitu, takdiruhu hiya gitu ya. Ada takdir hiya di sini gitu. Jadi kata bats ini mengandung
isim domir ternyata, yaitu hiya. Dan domirnya adalah domir mutasil yang bariz gitu, yang tampak ciri-ciri domirnya, katabat gitu. Seperti itu tentang domir mutasil dalam keadaan rofa. Besok kita akan melanjutkan domir mutasil dalam keadaan yang mansub gitu ya. Naam, hadahu darsuna al-yaum an ismin domirin muttasilin. Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang isim domir yang mutasil fi mahali rof'in gitu ya, dalam keadaan yang rofa. Barakallahu fikum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.